dengan istilah gyrus. Ya, ada garis-garis ya. Kita rasa sudah pada kenal semua otak yang kita lihat di misalnya dari hewan, kalau dibuka tengkoraknya bisa kelihatan seperti itulah konvolusi daripada otak ya. Nah, ini adalah diencephalon, di sini ada thalamus dan hipotalamus. Kemudian ini adalah batang otak. Ya, batang otak itu ada 3, yaitu otak tengah, midbrain, kemudian pons dan medulla oblongata, baru nanti akan bersambung dengan medulla spinalis. Nah, ini adalah yang cerebellum yang sering dikenal dengan istilah otak kecil, ya kan? Jadi cerebellum ini terdiri dari cerebral hemisphere ya, ada cortex, gray matter, ada white matter, kemudian ada basal nuclei. Ya, kemudian diencephalon terdiri dari thalamus, hipotalamus, kemudian batang otak ya, brainstem itu ada midbrain, pons, kemudian ke medulla oblongata ya, baru ini cerebellum, baru semuanya ke bawah namanya spinal cord atau medulla spinalis. Tadi dibagi atas lobus-lobus ya, ada lobus-lobus otak ya, ini tadi yang saya sebut, yang ini namanya gyrus postcentralis ya. Ini yang begini bentuknya, ini namanya, jadi bagian depan gyrus precentralis. Ini central sulcus. Sulcus lekuknya itu namanya sulcus. Ini namanya sulcus centralis. Jadi yang ini tonjolannya namanya gyrus precentralis, yang ini tonjolannya di belakang daripada sulcus centralis namanya gyrus postcentralis ya. Jadi ini lobus parietalis ya, ini lobus occipital. Masing-masing ini semua punya fungsi ya, ada fungsi daripada masing-masing. Kita tidak melihat kelainan di otak ini, ada perdarahan, ada tumor di sini, tidak. Kita sebagai dokter melihat klinisnya, lalu menghubungkannya dengan fungsi dari otak mana yang terganggu ini, sehingga kita bisa menduga lesinya di sana. Nah, nanti akan dilihat dengan pemeriksaan imaging ya, CT scan atau MRI ya. Yang ini otak depan namanya lobus frontalis, yang ini lobus temporalis. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Sebenarnya ini bagian dari anatomi ya. Kan di blok-blok itu ada per departemen anatomi, tapi saya berhubung ini harus supaya nanti tidak bingung, kita ulangi aja ya yang ada berkaitan dengan kuliah kita. Jadi tadi seperti saya sebut, cerebellum itu ada 2 hemisfer, hemisfer kiri, hemisfer kanan. Nah, terdiri dari beberapa lobus. Tadi sudah lihat gambar, ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, lobus temporalis ya, kemudian lobus occipitalis. Nah, lobus frontalis itu mengendalikan perilaku seperti kemampuan motorik, problem solving, emosi, dan kontrol impuls. Nah, lobus parietalis mencerna informasi dari bagian otak lain, termasuk untuk sensorik. Lobus temporalis berfungsi mengingat bentuk, bahasa, dan memahami emosi dan interaksi orang lain. Lobus occipitalis mengendalikan penglihatan. Jadi untuk penglihatan. Nah, ini yang di bawah daripada korteks itu ada diencephalon. Jadi korteks, subkorteks, basal ganglia, baru di bawahnya diencephalon. Disebut dengan diencephalon. Itu terdiri dari thalamus, hipotalamus, epitalamus saja. Thalamus itu merupakan penyalur sinyal di otak, mengendalikan kesadaran, tidur, dan ingatan. Jadi dia stasiun relay, ya, penyalur dia, stasiun relay daripada stimulus-stimulus yang datang keluar. Hipotalamus memberikan keseimbangan, menjaga dan pengaturan suhu tubuh, nafsu makan, produksi hormon, dan pengaturan hormon. Sekarang kita lihat batang otak atau brainstem ya, terdiri dari tadi midbrain, pons, medulla oblongata. Midbrain atau otak tengah itu mengendalikan pergerakan mata dan proses informasi
koordinasi visual, sebenarnya pergerakan otomatis dan informasi sensori medulla oblongata mengendalikan fungsi jantung dan otak. Sedangkan cerebellum yang sering dikenal dengan otak kecil itu menggerakkan motorik halus pada pergerakan tangan dan kaki, dan pergerakan jari-jari. Dan untuk keseimbangan, ya jadi kalau orang dengan gangguan keseimbangan kita lakukan pemeriksaan. Nah kalau kita curiga ini lesionnya keseimbangan, berarti kemungkinan masalahnya ada di cerebellum. Ya, dia mengatur keseimbangan, koordinasi dan posisi tubuh. Sekarang sistem motorik. Kenapa disebut sistem motorik? Sistem motorik yaitu sistem yang mengatur pergerakan. Jadi kita bisa bergerak ke sana kemari normal, kiri dan kanan diatur oleh otak secara bersama-sama. Otak kanan mengatur motorik badan kiri, kemudian otak kiri mengatur untuk badan kanan. Ya, tapi tidak seluruh kita lihat ada sekian pasien yang tidak menyilang dalam perjalanan daripada serabut-serabut saraf motorik. Ya. Sistem motorik itu terdiri dari sel-sel saraf atau neuron-neuron, kemudian ada sambungan saraf dan otot. Jadi saraf antara saraf dan otot ada persambungan yang dikenal dengan neuromuscular junction. Misalnya yang berperan adalah neurotransmitter, ya, zat kimiawi, ya. Nah, kemudian setelah melalui neuromuscular junction baru sampailah ke otot stimulusnya. Nah, sudah sampai di ototlah yang bergerak. Ya, seperti itulah sistem itu berlangsung. Sistem motorik dapat dibagi atas upper motor neuron, ini harus dihafal, ya, harus diingat. Kalau sudah dibilang sistem motorik terganggu, ada lumpuh. Lumpuhnya apa? Apakah gangguan di upper motor neuron? Apakah gangguan di lower motor neuron? Itu masing-masing ada gejalanya, ya. Jadi kita nanti akan bisa menentukan ini kelumpuhan tipe upper atau kelumpuhan tipe lower. Disebut juga dengan supranuklear. Jadi upper motor neuron di atas dari berbatasan antara korteks dengan batang otak itu ada nuklear, di situ nanti ada atasnya namanya upper motor neuron, ya. Kemudian disebut juga dengan sistem motorik sentral. Upper motor neuron itu terdiri dari sistem piramidal dan sistem ekstrapiramidal. Kenapa ada piramidal ekstrapiramidal? Ada piramid di medulla oblongata. Serabut yang melalui piramid itu namanya sistem piramidal. Kalau tidak melewati itu berarti di luar itu dia berjalan, namanya ekstrapiramidal. Sistemnya namanya sistem ekstrapiramidal. Kemudian ada lower motor neuron atau RMN sering disingkat, ya. Itu terdiri dari nuklear dan infranuklear dan disebut juga sebagai sistem motorik perifer, ya. Jadi sistem motorik sentral upper motor neuron, sistem motorik perifer lower motor neuron. Nah, sistem upper motor neuron tadi terdiri dari sistem piramidal dan ekstrapiramidal. Seperti saya sebutkan, sistem piramidalis terdiri dari serabut-serabut yang berjalan dari korteks menurun melalui piramid daripada medulla oblongata. Jadi dia melewati piramida medulla oblongata. Sedangkan sistem ekstrapiramidal yang tidak melalui piramida dari medulla oblongata, jadi ekstrapiramid. Sistem lower motor neuron itu terdiri dari sel-sel di batang otak, ya, sel-sel motorik di batang otak dan cornu anterior medulla spinalis. Jadi nanti kalau cerita medulla spinalis, spinal cord, ada cornu anterior untuk motorik, ada cornu posterior untuk sensorik, ya. Ada lagi intermedial lateral itu untuk otonom. Ya, jadi sel motorik di batang otak dan cornu anterior medulla spinalis dan saraf-saraf perifer. Kalau disebut saraf perifer, artinya terdiri dari saraf kranial, yaitu saraf-saraf otak yang mempersarafi ke area kranial, ke area bagian kepala.
Sedangkan saraf spinal juga saraf vertebral yaitu dari medula spinalis mempersarafi ekstremitas yang berhubungan dengan otot pada neuromuscular junction atau motor. Jadi seperti ini jalurnya, kemudian itu sistem piramidal dan ekstrapiramidal, baru ke lower motor neuron, baru terdiri dari semua itu bersambungan sampai ke akhirnya ke otot sebagai pelaksana pergerakan. Jadi sistem ini menggambarkan segala perintah dari korteks motorik cerebri menuju sirkuit lokal ya ke lower motor neuron yang aksan-aksannya menstimuli otot-otot voluntar secara langsung. Ini kita lihatlah sistem piramidalis. Sistem piramidalis tadi terdiri dari saraf motorik di regiomotorik di korteks. Ya, tadi udah tahu kan gambaran yang disebut korteks. Jadi ada area situ arsitektoniknya yaitu area 4 Brodmann. Area 4 Brodmann itu letaknya di gyrus presentralis. Jadi sudah tahu ya, ada sulcus centralis, di depannya gyrus presentralis, di belakangnya ada gyrus postcentralis. Nah, ini yang terletak di gyrus presentralis ini, ya, dari lobus frontalis. Berikut dengan aksonnya, ya, itu yang disebut neotraksis, membentuk suatu kumpulan serabut-serabut itu disebut dengan tractus piramidalis. Ya, kemudian ke inti motorik di batang otak untuk saraf kranial dan medula spinalis yaitu bagian cornu anterior. Nah, lanjut melalui neuromuscular junction baru dia sampai di otak. Ya, jadi asalnya dari otak di gyrus presentralis di lobus frontalis. Ya, nah kalau ada gangguan, nah kalau ada seseorang lumpuh, nah ini jalurnya otot kah, di neuromuscular junction kah, atau sampai ternyata memang di otak kah, ya kan? Itu harus ditelusuri, itulah neuroanatomi. Serabut sistem piramidal berasal dari sel-sel piramida raksasa, ya, yang dikenal dengan sel beds di gyrus presentralis, lobus frontalis dari korteks cerebris yaitu di area 4 Brodmann. Ya, ada di sana sel beds. Ya, 3-4% dari semua serat yang membuat tractus piramidalis berasal dari sel fusiformis dalam area 4 dan area 6 Brodmann. Jadi ada area 4, ada area 6, ada area 8, ada MKS. Nah, itu semua kalau dilihat di gambar-gambar kalian bisa buka Google ya, anatomi itu jelas semua ada, dan masing-masing itu mempunyai fungsi. Ya. Dalam perjalanannya, sistem piramidalis terbagi atas tractus corticobulbaris dan tractus corticospinalis. Ini sistem piramidalis yang untuk motorik. Jadi sesuai namanya tractus corticobulbaris, korteks ke bulbar di daerah kepala, yaitu yang bersinaps dengan sel motoris di batang otak dan mempersarafi otot-otot daerah kepala. Ya, tadi dari saraf-saraf kranial kan itu ke kepala. Kemudian tractus corticospinalis itu bersinaps sel-sel motoris di medula spinalis melalui saraf spinal mempersarafi otot-otot badan dan ekstremitas. Ngerti ya? Ini baru anatomi. Nah, tractus corticospinalis ada di medula. Ada yang menghilang di dekusasio piramidalis dan ini merupakan traktus yang terbanyak. 80-85% serabut-serabut itu menghilang di dekusasio piramidalis. Sedangkan sisanya berjalan lurus. Ya, berjalan lurus sampai nanti dia ke saraf spinal untuk mempersarafi ekstremitas. Jadi tidak menghilang, ya. Nanti ada makna daripada anatomi itu, ya. Tractus corticospinalis ventralis namanya yang tidak menghilang itu hanya sedikit, 15-20% saja, ya. Nah, ini gambar perjalanan tractus piramidalis, coba perhatikan, ya.
Jadi ini serabut-serabut dari korteks, ya. Kemudian dia ada tadi ada korteks, subkorteks, ada basal ganglia, baru dia mengumpul di sini kapsula interna, kemudian baru turun ya ke batang otak. Ya, di batang otak ini ada inti-inti daripada saraf kranial. Nah, ini dia yang kita lihat nih persilangan, ada menyilang, dia tidak lurus ke belakang, lurus hanya sedikit. Yang menyilang lebih banyak, 80%, 85%. Nah, ini piramida daripada medulla oblongata, ya. Jadi tempat persilangan ini disebut dengan decussatio piramidalis. Ya, jadi baru setelah menyilang dia, barulah dia nanti mempersarafi daripada otot-otot skelet. Ya, jadi serabut yang menyilang ini namanya tractus corticospinalis lateralis, sedangkan yang seluruh sini namanya tidak menyilang, tidak melalui piramida daripada medulla oblongata, dikenal dengan tractus corticospinalis anterior atau tractus corticospinalis ventralis, ya. Ngerti ya? Nah, ini tractus corticobulbar sampai ke saraf-saraf kranial untuk mempersarafi daripada wajah. Jadi melalui saraf kranial. Kalau sampai di medulla spinalis, saraf-saraf spinal, ya. Sama dengan ini lebih jelas. Sorry, saya mau menunjukkan di sini ada homunculus. Area-area di otak yang berurusan dengan anggota tubuh kita. Jadi homunculus itu seperti manusia terbalik. Bagian depan justru ke kaki nih, anterior itu di kaki, ini tangannya ya, di atas, tapi yang untuk wajah itu sudah makin ke bawah. Ya, jadi seperti manusia terbalik homunculusnya, pengaturannya, ya. Nah, ini penataan somatotopik. Penataan somatotopik tadi kita lihat gambar, ini kaki, ya, seperti manusia terbalik, ini badan, batang tubuh, kemudian ini lengan, ya. Yang di bagian bawah malah untuk wajah. Kan terbalik ini kan, kalau digambarkan manusia kakinya di atas, baru kepalanya di bawah, wajahnya. Ya, ini adalah talamus yang tadi merupakan stasiun relay. Ya, baru ke batang otak. Ya, bagian superior sampai ke bagian medial, ya, dari korteks cerebri itu fungsi daripada ekstremitas inferior, ya, tungkai kan ekstremitas inferior, ya, badan dan ekstremitas superior. Bagian bawah atau bagian inferior dia menervasi kepala atau dan wajah, ya. Nah, sekarang di kapsula interna yaitu 2/3 depan terus posterior daripada kapsula interna. Penataan somatotopinya bagian genu itu kan lutut. Bagian genu dari kapsula interna itu untuk kepala dan ekstremitas superior, sedangkan bagian posteriornya untuk ekstremitas inferior. Jadi terbalik ya. Selanjutnya baru ke mesencephalon, yaitu di bagian tengah dari pedunculus cerebri tadi, pons di basis daripada pontine dan medulla oblongata, di mana ada piramid yang nanti jalan untuk menyeberang, menyilang itu tadi. Baru ke lower motor neuron. Lower motor neuron sering disebut dengan LMN. Tiap motor neuron mempersarafi sejumlah serabut otot. Ya, ada alpha motor neuron, ada gamma motor neuron. Yang alpha motor neuron itu satu akson yang besar, ya, ukurannya 12 sampai 20 mikron. Ya, kemudian ini mempersarafi semua otot-otot skelet, ya, alpha motor neuron. Sedangkan gamma motor neuron itu aksonnya kecil, ya, cuma 2 sampai 8 new. Nah, itu mempersarafi serabut otot khusus yaitu muscle spindle. Satu motor neuron ditambah serabut otot yang dipersarafinya, itu yang disebut dengan satu motor neuron. Oh, ini satu motor ini, satu motor ini. Nah, itu terdiri dari motor neuron dan serabut yang dipersarafinya. Impuls
impuls motorik itu dari motor neuron diaktifkan, ya, dengan adanya impuls motor neuron menjadi aktif sehingga dihasilkanlah muatan listrik, terjadilah gerakan otot. Ya, aktivitas motor neuron itu akan merangsang serabut otot sehingga terjadi gerakan otot. Ya, jadi kalau dirangsang dia berkontraksi, bergerak. Nah, namun ada juga inhibisi. Jadi kalau kita bergerak, aja terus merangsang aja, stimulus merangsang terus, yang terjadi tentu kita bergerak terus, tidak ada berhenti. Jadi terjadi harus ada yang mengatur juga yang menginhibisi, namanya pusat inhibisi. Nah, sistem ekstrapiramidal itu berfungsi untuk inhibisi impuls tadi melalui sel Wensau, ya, atau interneuron. Impuls eksitasi yang sampai mengaktifkan motor neuron ke serabu otot sehingga terjadi kontraksi, bergerak, akan direm oleh sel Wensau untuk inhibisi sehingga sebagai negatif feedback akhirnya berhenti. Contohnya nih, saya misalnya mengambil sesuatu, ya, saya mau diperintah oleh otak, ayo ambil, nah, gerakan untuk mengambil, ya. Kemudian otak itu harus mengatur juga mengaktifkan sel Wensau sehingga sampai di titik tujuan itu dia dihentikan, inhibisi sistem ekstrapiramidal bekerja, lalu dia stop di sana, ambil, baru bergerak kembali. Jadi ada negatif feedback, tidak terus menerus. Nah, nanti ada penyakit yang tidak ada rem itu, ya, penyakit ekstrapiramidal, ya, dia bisa berjalan terus, dia jalan terus nggak bisa ngerem, tidak bisa berhenti, kayak gitu ya. Begitu dia berhenti terus, nggak bisa lagi bergerak kecuali didorong dikit baru dia jalan. Nah, itu pada Parkinson, ya. Nah, yang berikutnya adalah neuromuscular junction, ya, neuromuscular junction. Ada upper motor neuron, lower motor neuron. Sebelum ke otot ada neuromuscular junction. Neuromuscular junction merupakan penghubung antara neuron dan otot, yaitu motor dan brain, ya. Bagian sarkolemma otot yang mengalami spesialisasi khusus yang sudah diperiksa oleh otot. Impuls motor itu setelah sampai di ujung terminal akson, di sana ada proses elektrokimiawi, yaitu dengan adanya zat asetilkolin. Asetilkolin itu menjadi aktif. Dengan cukupnya asetilkolin inilah yang menyebabkan timbul kontraksi otot. Jadi kalau semua ada stimulus tapi asetilkolin tidak cukup, juga tidak terjadi kontraksi otot. Ototnya bagus, cara berjalan bagus, ada stimulus, tapi tidak bagus di neuromuscular junction. Asetilkolin tidak cukup misalnya, itu tidak juga terjadi kontraksi otot. Ya, ada penyakit tertentu yang akibat daripada asetilkolin yang tidak cukup. Misalnya miastenia gravis, ya. Asetilkolin itu berfungsi untuk pemindahan impuls motorik dari saraf menuju ke otot. Jadi semua harus bagus, itu namanya, ya, itulah namanya pathway. Pathway-nya kalau misalnya di jalan, kita mau jalan ke mana, ya, jalan ke satu tujuan, tapi di jalan ini ada masalah sehingga tidak bisa dilewati, ya, tetap nggak sampai ke ujung, begitu ya. Jadi semuanya harus bagus. Dan nanti kita tahu di mana tak bagusnya dari gejala, dari penyakit, ya. Serabut otot, ya, ada yang dikenal dengan serabut otot biasa, yaitu tadi motor neuron yang mempersarafi otot-otot skelet yang ukurannya besar. Kemudian ada muscle spindle, yaitu gamma motor neuron, yaitu serabut sarkolemma yang mengalami spesialisasi tadi. Dan ada yang dikenal dengan refleks atau gamma loop. Ini mengatur ya. Jadi kalau di gamma motor neuron ini ada gangguan pada bonus otot, ya. Otot itu sebagai pelaksana gerak, pelaksana sistem motorik. Kalau ototnya itu sudah rusak semua sistem di atas bagus semua, tapi sampai di ototnya juga ternyata ada penyakit, maka terjadi tidak terjadi kontraksi, tetap itu namanya tumbuh. Nah, kalau sudah di otot tentu motor neuron seperti itu, ya. Dari otak bagus terus sampai ke batang otak juga tidak ada masalah, kemudian
begitu pulsasi piramidalis, di otaknya bermasalah, otaknya tidak bisa berkontraksi, ya. Jadi fungsinya adalah berkontraksi, bisa kontraksi itu isotonis dan isometris. Pada isotonis itu otot itu berkontraksi dan pindah dia ototnya, ya, kerja mekanis. Sedangkan yang kontraksi isometris, bagian tubuh tidak dipindahkan tapi hanya energi panas. Itu dua-dua diperlukan. Nah, ini manifestasi klinis lesi pada perjalanan trafus piramidal. Setelah kita mempelajari tadi serabut itu dari iris presentalis, area 4 Brodmann, nah kita lihatlah sekarang kelainan yang timbul, ya, apabila ada masalah. Di mana ada masalah, masing-masing ada gejalanya, sehingga dari gejala kita tahu, wah ini berarti problem di sini, kita yang menentukannya. Lesi pada sistem piramidalis akan menyebabkan gangguan motorik. Gangguan motorik artinya tidak bisa motor, tidak bisa bergerak, artinya lumpuh, ya. Lesi itu bisa bersifat iritatif, mengiritasi, dan bisa juga bersifat destruksi, merusak. Ya, jadi lesinya iritatif atau destruksi. Lesi di korteks itu bisa berupa lesi destruksi, menimbulkan gejala destruksi dan juga iritasi. Sedangkan lesi di perjalanan saraf di luar korteks itu biasanya adalah gejala destruktif, ya. Nah, kalau terjadi gangguan motorik harus kita bedakan, diferensiasi. Itu seperti apa? Ada di pelawar. Jadi selalu gitu. Kalau nggak kita tahu ini tidak seperti pelawar, tidak akan tahu kita di mana lingkungannya, tidak akan tahu di mana ada perusahaan. Periksa dulu. Oh, ini tidak apa. Oh, enggak, ini di pelawar. Tadi ada contoh di tutorial itu pelumpuhan. Nah, itu harus kita bedakan, ini tidak apa di pelawar. Kalau pelawar begini dia gejalanya. Kalau tidak apa kita sebut karena gejalanya begini. Kalau tidak akar berarti di atas motor neuronnya, ya. Kalau tidak bawah berarti di inti atau di bawah motor neuron. Seperti itu, ya, analisa topik deteksi berdasarkan gejala-gejala. Ini yang dikenal dengan gejala gangguan motorik tipe UMN, tipe akar motor neuron. Itu ada kelumpuhan. Oke, itu parese atau sama dengan paralise, ya, tipe lumpuh istilahnya parese. Boleh juga pakai kata paralise. Nah, seberapa lumpuh ada penilaiannya. Jadi kalau di skill set kita akan belajar ada kekuatan otot, ya. Kekuatan otot itu dari 0 sampai 5. Ya, jadi ada 6 kekuatan otot, 0 sampai 5. Kalau kita sebut 5 ya normal. Tidaknya normal, tenaganya kuat, bisa mengangkat mau dipancung bisa. Itu normal. Kiri kanan tubuh, ya, harus kiri kanan. Dengan yang satu normal, sebelahnya lumpuh. Nah, ya, kita nilai seberapa kekuatannya. Ya. Kelumpuhannya hipertonis atau spastis. Kemudian ada gangguan refleks, ya. Refleks tendernya meningkat, refleks dan refleks terampil yang normal berubah menjadi itu adalah refleks patologis. Kalau muncul refleks patologis, itu berarti adalah bentuk UMN. Ya. Kalau strampel itu pemeriksaannya nanti kalau udah skill siap, ya. Jadi kalau kita gores telapak kaki dari tumit, ya, ditelusuri ke bagian lateral sampai ke ibu jari, secara normal dia akan plantar fleksi, ya. Tapi kalau Babinski justru terbalik, dorsofleksi ibu jari kaki dan mekar atau fanning daripada jari-jari yang lain. Kemudian, nah ini gejala gangguan motorik tipe lower motor neuron. Sama lumpuh, tadi kan lumpuh diferensiasi upper atau lower, kan gitu, ya. Jadi kalau gejalanya seperti tadi itu berarti lesi tipe upper. Nah, kalau seperti ini ada parese paralise tapi dia flaksif, tonusnya tidak ada, hipotonus atau atonia, kemudian refleks diketuk tapi hammer tidak muncul refleksnya.
lumpuh, kelumpuhan mana, badan sebelah kanan, tipe apa. Nah, kan itulah diferensiasi. Oh, upper dok, loh kok bilang upper? Ya refleksnya meningkat, ada Babinski. Nah, jadi tapi bukan sekedar oh kalau di upper lakukan. Dengan tipe upper kita tahu oh upper motor neuron. Berarti ada gangguan di atas motor neuron. Kan kayak gitu ya. Lalu, tipe lower dok, karena refleksnya pun tak ada, atrofik bahkan. Terus berarti otak kita, ini biasanya di intinya ini atau di bawah inti untuk ekstremitas itu kejadian kerusakannya. Jadi kita tahu di mana mau kita lakukan pemeriksaan. Jangan lumpuh scanning lah, tidak. Pastikan dulu di mana kelainannya. Ya, kita mau scanning otak kah atau pemeriksaan medula spinalis kah? Itu semua tergantung kita tentukan tadi. Ya, jadi perlu sekali kita kuat di anatomi dan neuroanatominya. Hubungannya dengan klinisnya. Seperti saya bilang tadi, otak medula spinalis kan tidak kita raba tidak bisa. Ya kan? Kan oh, ini kenapa lumpuh? Coba lihat dulu otaknya. Mana bisa kita lihat? Mana bisa kita bisnis diagnostik seperti misalnya penyakit dalam livernya membesar, hepatomegali. Nah, ini tidak bisa. Nah, lalu kita melihatnya dari defisit neurologis atau gangguan neurologis yang terjadi. Ya. Nah, ini analisa topisnya. Apabila ada lesi di korteks cerebri, ya, yang lesi iritatif bisa menimbulkan gejala kejang atau konvulsi dengan klinisnya sindroma epilepsi. Jadi kalau ada kejang-kejang itu berarti ada iritasi di korteks. Berarti lesi di otak, ya kan, di korteks cerebri. Nah, iritasi itu bisa bersifat vokal atau setempat dan bisa juga bersifat diffuse, menyeluruh luas ya. Bisa sedikit aja di titik ini. Nah, nanti manifestasi klinis tergantung fungsi daripada otak yang terlibat. Nah, iritasi vokal tentu menyebabkan kejang vokal pada sisi kontralateral, ya, epilepsi Jackson. Aktivitas iritatif dapat juga meluas. Mula-mula dia kejangnya hanya vokal, jadi kejang sisi tubuh. Tapi karena dia meluas, ya, aktivitasnya bisa menjadi kejang umum, bahkan sampai penurunan kesadaran. Nah, isi iritatif itu akibat daripada iritasi korteks yang berlebihan bisa terjadi yang dikenal dengan thought paralysis. Ya, thought paralysis itu paralisis post konvulsi. Setelah dia mengalami kejang-kejang, kemudian dia sementara bisa terjadi kelumpuhan. Paralisis post konvulsi yang dikenal dengan thought paralysis itu terjadi karena iritasi korteks yang berlebihan. Sebetulnya vokal, tapi dia jadi menyebar, ya. Contoh daripada lesi iritatif bisa aktivasi kakrik, ya, bisa infeksi, trauma, perbunakan, tumor, gangguan vaskular. Lesi destruktif itu bisa menyebabkan hemiparesis kontralateral, gangguan sensitivitas, gangguan fungsi lumpur. Contohnya bisa oleh trauma, tumor, radang, perdarahan. Ini semua tumor pun bisa bikin orang lumpuh sebelah. Jadi seperti pada tutorial itu lumpuh kan tidak disuruh cari apa diagnosa pada tutorial, apa saja penyakit yang bisa menyebabkan lumpuh, ya seperti ini, trauma, jadi kecelakaan, lalu akibat kecelakaan itu pecah pembuluh darah di otak, lalu menempati area motorik sehingga gangguan pada traktus corticospinalis, maka terjadilah kelumpuhan. Atau jadi macam mana mau tahu trauma? Oh, ada kecelakaan nggak? Ada jatuh atau enggak? Itulah anamnesenya. Ya kan? Oh, dia ini lumpuh setelah setelah jatuh di kamar mandi lah, atau setelah mengalami jatuh dari sepeda motor lah, seperti itu kan? Kemudian bisa juga oleh tumor yang menempati area motorik. Siapa sih ribut? Tumor, ya, tumor bisa oleh radang, inflamasi, bisa akibat perdarahan, bisa gangguan sirkulasi darah, misalnya pada stroke. Stroke iskemik
stroke hemorragik itu juga sama menyebabkan kelumpuhan, ya. Nah, lesi di kapsula interna, hemiparesenya kontralateral. Karena di kapsula interna serabut tadi dari korteks yang banyak-banyak itu mengumpul di satu tempat yang kapsula interna, itu menyebabkan kelumpuhan itu di ekstremitas superior sama ekstremitas inferior. Siapa ya? Spastisitas cepat timbulnya. Jadi kalau terjadi lesi di kapsula interna, cepat sekali terjadi spastisitas, spastik ya. Nah, kalau lesi di batang otak, strukturnya rapat dan muncul suatu sindroma tergantung di daerah mana dari batang otak. Tadi kan ada batang otak, misalnya mesencephalon, pons, medula oblongata. Di sana ada masing-masing inti daripada saraf kranial. Kalau gangguan saraf kranial keberapa, itu kita tahu, oh ini saraf ketiga, berarti dia masih di atas, mesencephalon. Muncul gejalanya, gangguan di mata, ya, hemiplegia alternans terjadi, ya. Lesi di mesencephalon terjadi sindroma Weber, yaitu hemiplegia alternans oculomotorius. Hemiplegia alternans itu artinya kelumpuhannya kontralateral, jadi dia lumpuh di badan sebelah kanan misalnya, tapi saraf kranialnya di wajah sebelah kiri. Itu namanya hemiplegia alternans. Nah, lumpuh sebelah kiri untuk nervus 3, nervus oculomotorius. Nah, gabungan daripada gejala itu dikenal dengan sindroma Weber, yaitu merupakan satu lesi unilateral di pedunculus cerebri. Nah, seperti ini, ya, gambar ini kita lihat, ini ada kelumpuhan sebelah badan, ya, upper motor neuron, ini gambaran satu kelumpuhan upper motor neuron, spastik, ini lengannya, ini ekstremitas inferior atau tungkainya, ya. Ini lesi di pons, ada hemiplegia alternans, nervus 6 dan nervus 7. Kalau ada lumpuh badan sebelah berseberangan dengan saraf kranial yang terlibat nervus abducens dan nervus facialis, itu dikenal dengan sindroma Millard-Gubler. Jadi banyak sekali sindroma di dunia kedokteran, ya. Nah, ini ada lesi di basis bagian kaudal daripada pons. Jadi kalau kita ketemu pasien, lumpuh badannya sebelah kanan, tapi di wajahnya lumpuhnya sebelah kiri. Oh, ini hemiplegia alternans. Saraf kranial mana yang kena? Oh, nervus 6-nya. Jadi matanya juling. Harusnya nervus 6 menggerakkan bola mata ke kanan, ke lateral, keluar. Tapi dia nggak bisa lagi keluar, jadi matanya jadi masuk ke dalam. Ya, nah itu namanya hemiplegia alternans, nervus abducens dan nervus facialis dikenal dengan sindroma Millard-Gubler. Kalau ini terjadi kita mikir, wah ini berarti lesinya di pons. Kita kan tidak bisa buka dulu pons, tidak, kita lakukan pemeriksaan imaging lah untuk melihat itu, ya. Tapi kan kalau di medula oblongata, di sana inti saraf kranial sudah bagian yang ke bawah, ya. Jadi ada hemiplegia alternans nervus hypoglossus, ya. Lesi unilateral pada piramidal dan lesi di bagian dorsolateral medula oblongata yang melibatkan arterius cerebri posterior inferior cabang dari arteri vertebralis, maka terjadi sindroma Wallenberg namanya, ya, sindroma Wallenberg. Kalau kasus kalian tadi di tutorial lumpuh pada sebelah kanan, saraf kranialnya juga sebelah kanan, ya kan? Varese nervus 7 dextra, varese nervus 12 dextra, bukan alternan berarti ke sisi ya, ke sisi. Jadi kalau alternan ekstremitas yang kanan, tapi saraf kranialnya justru yang kiri, ya. Jadi saraf kranial yang terlibat bukan 12-12-nya, tergantung di mana level yang rusak, yang terganggu. Apakah di mesencephalon, apakah di pons, apakah di medula oblongata. Dari gejalanya kita bisa tahu, oh ini
ada sindrom Waardenburg, oh berarti dia di medula oblongata ini, ya. Ya sama. Nah, sekarang turun ke bawah, medula spinalis. Ya, lesi di medula spinalis itu panjang, ya, dari mulai cervical 1 sampai ke lumbar. Ada lesi transversal. Kalau transversal itu melintang lesi transversal di level ke-1 sampai C4, cervical 1 sampai cervical 4. Ini bukan korteks ya, karena kalau ujian seringkali korteks 1 nggak ada ya. Kelumpuhan tipe UMN untuk ekstremitas superior dan ekstremitas inferior atau tetraplegia. Jadi tempat-tempat ekstremitasnya lumpuh kalau lesi transversal di cervical 1 sampai cervical 4. Jadi di sini cervical 1 sampai 4 ya. Ini terjadi ciri daripada medula spinalis yang transversal, terjadi gangguan motorik, terjadi gangguan sensibilitas dan gangguan vegetatif atau sistem otonom. Kita ya. Nah, kalau di C5 torakal 1, ya, C5 torakal 1 ini adalah tempat inti untuk ekstremitas superior. Lesi di inti timbul tipe lower motor neuron. Ya, lesi di atas inti muncul tipe upper motor neuron. Sehingga seperti ini. Ada lesi transversal di level C5, cervical 5 sampai torakal 1. Di C5, C6, C7, C8 sampai torakal 1. Kan itu. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, inti berada di C5 torakal 1. Kalau ada masalah di inti ini, perdarahan kah, tumor kah, maka akan timbul gejala lumpuh ekstremitas superior tipe lower motor neuron. Kenapa? Varis ekstremitas inferior kok malah upper motor neuron? Ya, ingat tadi, lesi di inti. Intinya di C5 torakal 1 untuk ekstremitas superior. Ekstremitas superior kan lengan ya. Ekstremitas inferior tungkai kaki. Sudah? Kalau level C5 torakal 1 inti untuk anggota gerak atas. Ya, maka muncullah varese lumpuh ekstremitas superior tipe lower motor neuron. Kenapa tipe lower motor neuron itu tadi inti? Oh, lihat refleksnya menurun atau tidak muncul. Itu kan ciri khasnya tadi ya, varesenya flaksit. Tapi untuk ekstremitas inferior kok malah upper motor neuron? Karena level C5 torakal 1 itu inti untuk ekstremitas inferior itu berada di lumbar 1, 2. Lumbar itu berada di bawah daripada C5 torakal 1. Ya kan? Jadi untuk mempersyarat ekstremitas superior ada di lumbar, berarti di atas inti untuk ekstremitas inferior lagi ya, maka muncullah gejala kelumpuhan tipe UMN. Gitu ya. Tadi ada gangguan sensibilitas dan gangguan vegetatif. Nah, kalau di level torakal, maka terjadi lumpuh paraparese tipe UMN. Paraparese artinya kelumpuhan kedua ekstremitas bawah. Lumpuh kedua kakinya, lumpuh kedua tungkainya. Tipe UMN, kenapa? Kita tahu tadi, untuk ekstremitas bawah, intinya berada di lumbar 1, 2. Nah, ini sedangkan di cerita ini levelnya di torakal, berarti di atas lumbar. Maka muncullah lumpuh kedua ekstremitas tipe UMN. Ngerti ya? Semuanya disertai dengan gangguan sensibilitas dan gangguan vegetatif. Selalu lesi di medula spinalis itu terlibat. Nah, kalau sekarang lumbar. Lumbar tempat inti. Oh, berarti kalau di inti atau di bawah inti maka terjadi lumpuh tipe lower motor neuron disertai gangguan sensibilitas dan gangguan vegetatif. Ya. Nah, sekarang kalau hemiseksi, dia tidak transversal tapi sebagian hemi. Kalau hemi yang terjadi, hemiseksi terjadi, muncullah sindroma Brown-Sequard. Ya, kalau sindroma Brown-Sequard itu pada level lesi yang homolateral terjadi gangguan motorik tipe lower motor neuron, gangguan sensibilitas proprioseptif dan eksteroseptif, dan di bawah level lesi yang homolateral terjadi gangguan motorik tipe lower motor neuron dan proprioseptif, sedangkan yang kontralateral
gangguan eksteroseptik, ya. Nah, sekarang kalau lesi di motor neuronnya, kan tadi motor neuron. Kalau di motor neuron tipe lower motor neuron, ya. Nah, kelumpuhan tipe lower motor neuron terjadi fasikulasi dan terjadi degenerasi otot. Degenerasi otot bisa dilihat dengan pemeriksaan elektromiografi. Kalau lesi di akson juga kelumpuhan tipe lower motor neuron, nah, ini terjadi fibrilasi. Ya, bisa oleh radang, kompresi, trauma, dan degenerasi. Ini lesi di neuromuscular junction. Tadi kita lihat neuromuscular junction itu tempat biokimiawi. Ya, zat-zat kimia itu termasuk neurotransmitter, asetilkolin. Tadi asetilkolin harus dibutuhkan untuk menghantarkan kontraksi itu. Itu jumlahnya harus cukup. Nah, ada penyakit yang gangguannya di neuromuscular junction dikenal dengan miastenia gravis. Ya. Nah, kalau di otot pelaksana gerak. Keletihan otot itu menyebabkan kelemahan otot. Nah, kelumpuhannya kan kelumpuhan lower motor neuron. Ya, sudah inflamasiar. Biasanya otot proksimal, ya, fasikulasi tidak ada, sifatnya familiar, penyakit-penyakit otot, ya. Pada pemeriksaan elektromiografi, amplitudo daripada hasil pemeriksaan EMG, amplitudonya rendah. Contoh penyakitnya, myositis, poliomyositis, myotonia, ya. Jadi tipe flaksif, tipe lower motor neuron. Gitu ya. Jadi kita seperti contoh tadi untuk sengaja ya untuk tutorial tadi. Ya, tutorial tadi semua masuk kan. Nah, itu dibuat pemicu. Sekarang laki-laki mengalami kelumpuhan. Nah, sekarang kita lihat apa masalahnya. Oh, lumpuh. Di mana gangguannya? Sistem motorik. Oh, sistem motorik berarti berasal dari serabut yang berasal dari korteks area vagus precentralis, area 4. Nah, disitulah asalnya. Lalu berjalan turun, menyulam di traktus spinalis. Jadi karena menyulam dia traktus spinalis, pasien itu lumpuh badan sebelah kanan, berarti dia ada masalah kemungkinan besar sebelum kita scan di pikiran kita masalah di otak kiri. Ya, itu perjalanan menyerang. Lumpuh kanan berarti masalah di otak kiri. Lesi kita bilang masalah. Lesi di hemisfer kiri. Hemisfer kiri banyak area. Karena jadi di sebelah mana? Ya ini kelumpuhannya tadi di upper motor neuron sesisi untuk saraf kranial, bukan di batang otak berarti. Ya, kalau di batang otak tadi dia hemiplegia alterna. Kalau ini dia ekstremitas kanannya lumpuh dan juga saraf kranialnya sebelah kanan. Ya, jadi itu yang harus dianalisa nanti waktu pertemuan kedua. Apa masalah pasien itu? Di mana lesi? Jelaskan kelumpuhannya. Di upper motor neuron gejalanya apa? Di lower motor neuron gejalanya apa? Penyakit apa saja yang bisa bikinnya segala macam. Bisa tumor, bisa stroke, bisa infeksi, bisa abses. Ya, itu nanti harus muncul di pertemuan kedua pada presentasi. Dan harus bisa mengedukasi pasien. Siapa ini tidak tahu pastinya. Karena ini masalah di otak, di hemisfer, oh ini tentu harus dilakukan pemeriksaan imaging. X-ray scan untuk melihat ada masalah apa. Apakah ada lesi vaskular, apakah ada seperti stroke atau iskemia atau perdarahan, atau tumor atau abses, itu semua kelihatan dengan imaging. Itulah yang kita jelaskan sama pasien. Oh begini ya Pak, ini kan ada semua lumpuh. Nah nanti kita setelah saya periksa ini harus dilakukan CT scan atau MRI misalnya tergantung kita. Tapi di otak kita sudah ada plan. Kita sudah mengerti. Nah pada tutorial itu kita belum dipaksakan ini penyakit ini diagnosanya apa tidak. Tahu aja dulu kelumpuhan karena ini masih ilmu kedokteran dasar yang sedang pelajari. Ya masih semester baru. Dan itu diagnosanya stroke bukan yang saya mau. Dari cerita lumpuh itu kamu harus berpikir bagaimana rupanya perjalanan sehingga harusnya bergerak ini badan sebelah kanan. Harusnya serabut traktus spinalis bagus. Ya kan? Nah, yang kanan ini berasal dari
hemisfer kiri. Oh, berarti ada sesuatu di hemisfer kiri. Apa sesuatunya? Oh, kita cari lagi sampai ke imaging, gitu ya. Ngerti semua ya? Jadi nanti harus bisa jelas ya. Ini kan ya satu jam kita ya. Cukup kuliah kita. Ada yang mau bertanya nggak? Cukup? Ada yang tidak mengerti? Cukup mengerti? Kapan ujian blog morfologi? Ujian blog ya, Dok? Jika Tanggal 24 bulan ini, Dok. jadi dipelajari ya, pelajari. Ini dasar untuk neurologi. Kelumpuhan itu suatu ilmu dasar. Nah, kita harus mengerti ya. Nah, kita harus tahu ada otak, ada medula spinalis, ada batang otak keluar saraf-saraf inti, tempat keluarnya saraf kranial. Ada 12 saraf kranial yang keluar dari batang otak. 3 batang otak itu masing-masing dari mana inti itu keluar. Sehingga kita tahu, oh ini kenanya di mesencephalon karena nervus 3-nya yang terganggu, seperti itu. Nanti kalau sudah belajar saraf kranial. Sistem sensori sudah dapat kuliah ya dari Dr. Laura ya? Sudah belum? Sudah, Dokter. Nah, ya, jadi semuanya fungsi sensori, fungsi motorik, ya, jadi ada tractus corticus spinalis untuk motorik, ada kebalikannya dari bawah menuju ke atas, ya, spinothalamikus. Dari dicubit di sini, kemudian naik ke otak, oh ada cubitan di tangan. Itu perjalanannya dari terbalik dengan corticus spinalis. Ya, gitu ya. Saya rasa cukup kuliah kita. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita masih ada kuliah berikutnya. Sudah tidak ada, Dokter. Nah, jadi nanti bahan kuliahnya akan saya share ke konten ya. Martogi, kamu ke kemana dikirim kuliah? Boleh ke WA atau ke email kuliah-kuliah. Nanti hubungin saya, Martogi. Baik, Dokter. Nomor WA saya punya kamu nomor HP. Punya, Dokter. Nanti tanyakan di share ya. Nanti kasih ke teman-temannya segrup ini ya. Baik, Dokter. Baik, sampai di sini kuliah kita. Besok blok kardiovaskular kuliah bukan? Blok kardio. Bukan ya? Karena belum sampai kuliahnya. Oke, sampai di sini kuliah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter. Sama belajar ya semua. Selalu